Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Listianda. Saya kelas 7A dan NIM saya 17040308082 dan ini adalah mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana tentang laundry. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu analisa dan perancangan sistem aplikasi laundry. Yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian secara umum. Di sini yaitu ada pengertian jasa laundry. Pengertian jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Yang kedua itu pengertian laundry adalah proses pencucian dengan menggunakan media pembasahannya dengan air, dalam arti bahwa tekstil tersebut akan basah terkena air. Selanjutnya yaitu ada pengertian XAMPP. XAMPP itu merupakan aplikasi server yang menggabungkan beberapa aplikasi server yang biasa digunakan di web server. Berikut ini beberapa komponen-komponen yang terdapat pada XAMPP. Di antaranya yaitu ada Apache atau disebut juga web server. Yang berikutnya ada MySQL, database server, FileZilla FTP server, dan PHP-MyAdmin SQL atau bisa disebut Web-Based Interface MySQL. Selanjutnya yaitu ada analisis sistem. Analisis sistem yaitu sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa baik bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berintegrasi untuk mencapai tujuan sistem. Di dalam tahap analisis sistem, terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada identifi atau mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu langkah pertama yang harus dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan analisis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi personil-personil kunci atau disebut understand, memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara penelitian. Report atau membuat laporan hasil analisis, yaitu langkah terakhir yang harus dilakukan analisis sistem adalah pembuatan laporan dari hasil-hasil penelitian yang kemudian dicatat dan didokumentasikan sebagai panduan untuk mendesain sebuah sistem. Di sini ada use case diagram aplikasi laundry, di mana ada dua aktor yaitu pemilik dan konsumen. Di mana pemilik ini yaitu bisa mengelola data master cucian, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi, dan bisa melihat list dan harga cucian. Dan konsumen di sini yaitu dia dapat melihat list dan harga cucian, kemudian dia dapat melihat rincian transaksi, serta melihat riwayat transaksi cucian. Ini use case aplikasi laundry. Berikutnya itu di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram ini yaitu ada login, konsumen, transaksi, dan laporan, di mana konsumen ini akan melakukan login. Login itu yang di dalam kelasnya terdapat username dan password. Dan konsumen dalam kelasnya itu ada kode pelanggan, nama pelanggan,
alamat pelanggan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Di transaksi ini ada beberapa kelas yang di dalamnya terdiri dari kode transaksi, tanggal, kode pelanggan, kode paket, nama paket, harga, nama barang, jumlah total, dan total. Laporan yaitu terdapat jumlah transaksi dan kode transaksi. Ini adalah kelas diagram dari aplikasi Laundry. Berikutnya yaitu di sini ada flowchart, di mana flowchart yang pertamanya itu adalah start, kemudian masukkan berat pakaian, selanjutnya yaitu ada harga pakaian laundry, di mana dia akan melakukan bayar. Nah, dari bayar ini dia akan menghitung perhitungan pembayaran, kemudian jika ada kembali dia ada pilihan uang kembali, dan terakhir N. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi sederhana Laundry. Di sini ada 3 icon, yaitu yang pertama ada tabel master, transaksi, dan laporan. Sini saya klik tabel master. Di sini ada data paket laundry. Koneksi berhasil. Oke. Di sini bisa kita input data paket laundry. Nama paket yaitu satuan paketnya. Jenis laundrynya yaitu setrika. Nama barangnya yaitu di sini baju PDH. Satuannya yaitu kilogram. Harganya di sini yaitu 5.000. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian klik OK. Kemudian kita klik. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kemudian yaitu kita ke data pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan. Di sini yaitu nama pelanggannya Meliana. Alamatnya yaitu Kemiri. Jenis kelaminnya perempuan. Nomor handphonenya kita masukkan. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan, kemudian klik OK. Kemudian kita lanjut ke transaksi. Di sini kita akan melakukan penyerahan cucian. Penyerahan cucian yaitu kita masukkan kode yang telah diinputkan tadi, kode pelanggan, yaitu KD02. Kemudian kita cek. Ada di sini kita masukkan kodenya KP02. Nah, di sini sudah langsung muncul data yang telah diinput tadi, data pelanggannya. Kemudian kita masukkan kodenya, kode paket, yaitu KD02. Kemudian dia akan muncul. Nah, di sini untuk kode paket yang 02 itu dia nama paketnya satuan dan harganya 5.000. Nama barangnya yaitu baju PDH. Totalnya yaitu dia mencuci 5 buah baju dan harganya yaitu 25.000. Dan uang pembayarannya yaitu sebesar 50.000. Di sini ada kembaliannya 25.000. Setelah ini kita simpan. Data berhasil disimpan, lalu kemudian klik OK. Nah, di sini telah melakukan transaksi di aplikasi sederhana. Kemudian saya akan menunjukkan bahwa database itu benar tersimpan. Nah, di sini di database-nya yaitu tadi kita telah menginputkan
telah melakukan kode transaksi, di mana tadi ada transaksi dengan kode pelanggan 02, yaitu menggunakan uang 50.000 dan harga bayarnya itu 20.000, kemudian kembaliannya 30.000. Di sini udah masuk semua ke database. Di sini ada database untuk kode pelanggan. Tadi kode pelanggan sudah diinputkan, yaitu di situ ada nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Nah, di sini sudah masuk ya inputannya. Kemudian di sini ada kode paket, dimana kode paket itu tadi ada nama paket, jenis laundry, nama barang, satuan, dan harga. Nah, di sini transaksi terakhir itu ada sudah terinput. Kemudian di sini ada kode transaksi. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Di codingan pelanggan. Nah, di sini ada button hapusnya. Button hapusnya yaitu di sini ada kode pelanggan, kode pelanggan, terus nama pelanggan, alamat, jenis, dan sebagainya. Ini yaitu untuk button simpan. Nah, button simpan itu di sini ada tanggal, kode pelanggan, total, dan bayar serta sisa. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada salah-salah kata dan sedikit salah pemaparan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.